pelatihan pembuatan video pembelajaran oleh Pak Akmal. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi bisa menambah wawasan kita sebagai guru di masa pandemi ini. Karena ada atau tiadanya corona, kita akan tetap harus siap melakukan pembelajaran ke depannya itu melalui IT. Jadi penguasaan IT bagi guru itu sangat penting. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak materi, dan kami juga masih menunggu ya selanjutnya ada pelatihan selanjutnya kepada Bapak Khairan Kathirah, dan selanjutnya saya serahkan ke MC ke Pak Rijal untuk masuk ke kegiatan selanjutnya yaitu Rakorda. Nah, kepada Pak Rijal. Ya, halo, assalamualaikum. Ada Kiki, kira sudah tidur. Mudah-mudahan teman-teman masih semangat semua nih. Baik teman-teman, terima kasih banyak Pak Akmal, terima kasih banyak sekali. Ibu Bendahara tidak hadir ya Bendahara? Ya, hadir Ibu Bendahara Ken. Ini apalagi Pak Akmal mesti dihargai jeripayahnya malam hari ini memberikan materi ke kita acara kita ini. Pak Ketua, malam Pak Ketua. Ya, assalamualaikum. Bagaimana kegiatan berikutnya ini Pak Ketua? Kita langsung Rakorda atau bagaimana? Iya, Bapak Ibu yang sama berbahagia. Memang apa yang disampaikan tadi mungkin belum sampai memuaskan kita semua, karena memang menurut saya memang ini sedikit nanti butuh bimbingan khusus. Jadi nanti saya minta memang ada lanjutan dari materi yang disampaikan oleh Pak Akmal ini, bahkan nanti mungkin bisa lebih lengkap lagi panduannya, ya, tutorialnya, supaya betul-betul nanti kita bisa mengikuti step by step ya dari itu, dan nanti dibukalah forum ataupun grup untuk menanyakan hal-hal ketika kita menemukan kendala di dalam pembuatan itu ya. Namun karena terbatas juga waktu kita pada malam ini, jadi memang apa yang kita lakukan malam ini berupa pelatihan itu sekedar untuk membuka dulu, yang mana insya Allah kita akan buatkan kelanjutan ya, bahkan bukan hanya materi video pembelajaran, namun kita akan menyiapkan materi-materi lain yang terasa memang perlu atau dibutuhkan untuk kita miliki, untuk kita ketahui selaku GPAI, supaya sebagaimana yang disampaikan tadi oleh Ketua DPW, bahwa kita memang bisa menunjukkan kualitas kita selaku guru PAI ya. Jadi harus sejajar, bahkan harus lebih dibanding guru-guru dari mapel lain ya, sehingga GPAI bukan tidak hanya selalu diidentikan dengan pembaca doa dan seterusnya, tapi untuk masalah IT kita juga tidak ketinggalan ya, masalah media pembelajaran kita tidak ketinggalan. Itu yang kita harapkan semua. Olehnya itu saya sangat berharap Bapak Ibu rekan-rekan yang saat ini bergabung bisa ikut bergabung dalam Rakorda kita, memberikan masukan-masukan
pada kita semua ya, karena sekali lagi AKPA ini dari kita untuk kita ya. Jadi apa yang kita berikan masukan, kita nanti juga sebagai pelaksananya, dan kita juga nanti akan menikmati hasilnya ya, sama grup PAI. Jadi mari saya undang kita semua untuk berpartisipasi betul ya dalam hal ini. Apalagi nanti insya Allah kalau bisa digandengkan, ada Bapak pengawas kita di sini. Siapa tahu di pengawas juga ada apa, mereka punya program-program juga untuk para guru. Mungkin kita bisa sinergikan antara program dari pengawas untuk guru dengan program kita di AKPAI, sehingga bisa sejalan, bisa saling melengkapi, bisa searah begitu. Itu yang kami harapkan. Dan ya mudah-mudahan juga rakor dari kita malam ini bisa ada keterwakilan dari tiap-tiap jenjang, ada keterwakilan dari FKG, KKG, SMP, SMP, dan SMA. Itu yang kita harapkan, sehingga betul-betul merasa bahwa kita semua merasa bahwa ini milik kita bersama ya, bikin. Dan di sini kita berbaur, di sini kita bergabung. Di sini tidak ada lagi guru FKG, tidak ada lagi guru KKG, MGMP, tapi semuanya adalah GPAI yang tergabung dalam AKPAI, yang mana kita semua sama ya, kita semua sama dan bekerja sama ya, tentunya dalam mencapai tujuan bersama. Itu yang saya harapkan. Jadi mohon maaf ya, mungkin masih banyak pertanyaan-pertanyaan kita seputar materi kita malam ini, tapi insya Allah ya, kalau kita sepakat ya, alhamdulillah sekarang rapat atau pertemuan kita sudah lebih semakin dipermudah dengan adanya media-media seperti ini. Kita tinggal buat link, kita langsung bisa gabung di mana saja kita berada ya. Yang penting kita tidak ada kegiatan, kita bisa bergabung. Ini sudah jauh lebih efektif, efisien dibanding harus ketemu dengan ketemu. Saya rasa ya, itu ya sangat setuju, Ustaz. Ini ada sedikit tanggapan dari Pak Asgar ya, dari Pak Asgar. Mohon segera dijadwalkan ini materi lanjutan materi kayaknya nih, lanjutan materi pelatihan yang dibawakan Pak Akmal tadi, Pak Ketua. Oke, ya siap ya. Nanti insya Allah Pak Rijal selaku sekretaris siap untuk menjadi notulen dalam raport koordinasi kita pada malam ini. Nanti semua dicatat oleh beliau untuk kita godok bersama untuk menjadikannya dalam sebuah program kerja yang kita bisa realisasikan bersama. Ya. Baik, terima kasih Pak Ketua. Teman-teman sekalian yang saya hormati dan sampaikan bahwa tampilan gambar, video, dan pembicaraan kita pada malam hari ini itu direkam terset dengan baik. Oleh kemudian kebutuhan terkait dengan pembicaraan kita pada malam hari ini itu bisa kita dapatkan nanti setelah Pak Salman melangsungkannya, karena Pak Salman yang menjadi operator teknis di kegiatan kita pada malam hari ini. Tapi memang apa yang disampaikan oleh Pak Akmal tadi sebagai pemateri kayaknya lebih bagus lagi kalau misalkan secara langsung atau daring kita ikuti materi tersebut. Tetapi di kegiatan kita, di lembaga kita ini bagusnya memang lebih diprogramkan, dipertajam di program kegiatan, di program kerja di lembaga di DPD AKPAI. Ya baik Pak, Pak Rijal, sedikit mungkin dari saya.
mungkin ada baiknya juga kita mendengar dari teman-teman GPAI materi selanjutnya itu sesuai dengan kebutuhan teman-teman guru gitu Pak. Jadi apa yang akan kita dapatkan nanti itu sudah benar-benar sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan sampai nanti kita yang menentukan materinya apa dan tidak sesuai dengan kebutuhan teman-teman di lapangan, gitu Pak. Jadi mungkin ada baiknya kita mendengar, ada mungkin teman-teman yang lain yang perlu yang mereka sangat butuhkan pada saat ini. Sedikit dulu host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ucapan pada pemateri, ini luar biasa. Walaupun kita benarnya terus terang mewakili teman-teman, tidak semudah apa yang kita pikirkan pada saat materi dibawa secara daring seperti ini. Tapi ini adalah salah satu usaha. Mungkin sebentar mengenai plan kita ke depan, mungkin kita bahas rakor sebentar. Jadi setidaknya ini ulang mungkin ada tindakannya, dan ini betul-betul tak butuhkan sebenarnya. Ini mewakili teman-teman, tapi sebentar mungkin pada saat kita rakor ada beberapa yang kita termasuk ini untuk kelanjutannya mungkin kita bisa secara apakah atau istilahnya secara mananya kita bisa atur untuk, karena setidaknya kalau lewat daring ini mungkin kita tidak bisa langsung menang seperti itu karena kita tidak langsung melihat atau bedakan kalau daring dengan memakai di dalam ruangan tersendiri. Jadi setidaknya mungkin rapornya dipercepat supaya di dalam rapor ini kita membahas apa yang kita akan programkan. Saya kira demikian. Terima kasih host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali masukannya. Makanya kegiatan kita sekarang ini adalah rakorda, rapat koordinasi, dikoordinasikan terkait dengan kebutuhan teman-teman dan potensi-potensi teman-teman seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua DPW tadi. Baik, di rakorda ini saya akan menampilkan terkait dengan kegiatan-kegiatan dan rencana-rencana, begitupun dengan yang telah dilakukan oleh DPD AKPAI Kabupaten Maros. Mohon izin operator. Ditampilkan mungkin kita nanti pakai share screen Pak Rijal, Pak Sekretaris. Belum kelihatan Ya. Pak. Belum muncul. Share screen. Baik, tapi sedikit saya potong Pak Rijal. Iya. Saya sangat berharap ini sedikit ada masukan ataupun arahan yang mungkin bisa mengarahkan kita dalam rakorda kita malam ini. Ada Bapak pengawas kita di sini, Bapak Haji Alimuddin, ya, yang senantiasa bersemangat mendampingi kita. Mungkin kita persilakan beliau untuk memberikan arahan kita sebelum kita membahas lebih jauh tentang program-program kerja kita. Ya, mungkin bisa seperti itu. Dengan hormat saya persilahkan dulu untuk Bapak pengawas kita. Pada Ustadz Bapak Haji Alimuddin, persilahkan.
Ada Pak Haji, halo. Assalamualaikum Pak Haji. Sekarang itu Pak Haji tapi dimatikan sama operator. Bisa menyalakan sendiri. Silakan Haji Alimuddin, dinyalakan mic-nya. Tidak bisa. Bisa Ustaz, itu sudah bersuara. Sudah sudah menyala. Bersuara Ustaz. Ya, Sudah menyala. oh sudah nyala. Iya. Cuma saya belum nyala sini. Baik, Dimatikan dulu screen-nya Ustaz Rizal, dimatikan dulu screen-nya. Ya. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang terhormat Pak Ketua AKPAI Kabupaten Maros beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Ibu pengurus serta anggota serta hadirin dan hadirat, para peserta rakor yang saya muliakan. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam ini masih berkesempatan hadir walaupun sudah menunjukkan pukul 29:48 jam HP saya. 19. Selawat dan taslim kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang dijadikan oleh Allah penuntun dalam kehidupan kita. Bapak Ibu hadirin yang sangat berbahagia, jadi saya tidak terlalu panjang lebar dalam beri arahan. Yang pertama, saya cuma ada sedikit kekecewaan dari Pak Ketua Provinsi tadi, karena dianggap pengawas itu bukan lagi guru. Jadi tolong sampaikan itu Pak Ketua. Saya tadi protes tapi dia tidak tanggapi saya. Nah, padahal kita ini sebenarnya pengawas adalah guru. Pengawas itu adalah tambahan. Gurunya guru Pak. Ya, gurunya guru. Nah, tapi Pak Ketua AKPAI Provinsi tadi mengatakan bahwa pengawas itu bukan lagi guru, jadi keliru itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya berterima kasih sama Pak Ketua AKPAI ini karena melakukan kegiatan seperti ini dalam kesempatan ini. Saya terus terang dari sudah lama saya tunggu-tunggu ini Pak Ketua AKPAI ini untuk muncul di medsos. Ya, entah itu di AKPAI atau di MGMP, tapi sepertinya ini hilang di peredaran. Nah, makanya saya semangat ini ikut dari awal sampai sekarang, karena saya mau melihat seperti apa ini Pak Ketua AKPAI, Ketua MGMP SMA tentang kegiatan-kegiatan di pandemi COVID ini. Nah, terus terang ya, di MGMP SMA itu boleh dikata belum ada kegiatan yang muncul. Sedangkan di MGMP SMP itu sudah 2-3 kali melakukan kegiatan, dan alhamdulillah saya sering beri kesempatan untuk memberi arah. Malah hari Senin ada lagi kegiatannya untuk SMP, tapi ini SMA saya lihat tidak tahu ya, timbul tenggelam barangkali. Jadi itu. Yang ketiga, saya harapkan AKPAI ini yang mampu mengakomodir semua semua kelompok-kelompok
guru PAI ini, entah itu dari PAUD, dari KKG, MBMP dan sebagainya, ya, sehingga mampu untuk melakukan kegiatan seperti ini. Saya optimis bahwa di AKPAI ini harus kita tidak boleh dikalahkan oleh mapel yang lain, karena saya sering katakan ketika saya selaku guru agama di SMA, ya selalu dikatakan bahwa guru PAI itu harus garda terdepan. Nah, di AKPAI ini adalah merupakan tempat berhimpunnya kita, berkumpulnya kita untuk berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, apalagi di era pandemi COVID ini. Walaupun kata tadi Pak Ketua bahwa dimanapun kita berada bisa bisa ikut di dalam berperan serta dalam kegiatan ini. Yang penting ada yang bisa membuka wadah ini. Itu ada wadah ini. Saya harapkan dalam rakor ini mungkin bisa mengoptimalkan kegiatan-kegiatan apa yang bisa kita lakukan dalam waktu seperti sekarang ini. Walaupun kita dirumahkan, tapi kita bisa berbuat sesuatu kegiatan. Yang terakhir, materi yang telah disampaikan oleh Pak Akmal tadi luar biasa. Cuma kurang semangat saya lihat Pak Akmal. Apakah mungkin karena kurang kopinya atau belum keluar kopinya, saya tidak tahu bagaimana. Nggak ada rasa surya. Oh, tidak ada surya. Sampai saya ada itu konsumsi. Oh, tidak pakai konsumsi. Sampai saya bilang semangat Pak pemateri ini. Tapi saya lihat, saya alhamdulillah cukup, karena saya menyimak terus, mengikuti terus sampai dia selesai. Walaupun terakhir mungkin perlu memperbaiki jaringan-jaringan ini, karena saya melihat sementara jalan materi ada ciut-ciut atau ada gangguan-gangguan yang malah terakhir sebelum saya tampil saya lihat sengaja dimatikan, atau saya tidak tahu bagaimana, saya tidak tahu ini hostnya ini bagaimana. Jadi saya kira kegiatan seperti ini silakan diteruskan, dilanjutkan. Ada tadi usulan ketika ingin melakukan kegiatan seperti ini, ya mintalah tanggapan dari bawah, apa yang paling mendesak, apa yang sangat dibutuhkan oleh guru-guru di bawah, maka itu mungkin perlu kita perlu kita lakukan lewat daring seperti ini. Saya kira cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Terima kasih arahannya Pak Haji Alimuddin selaku pembina kita semua, ya, yang sampai selarut malam ini masih setia bersama dengan kita. Luar biasa, semangat anak muda. Siap. Dan ya kita lanjutkan, jadi sebagaimana apa yang disampaikan tadi, ada yang disiapkan oleh sekretaris kita. Namun sebelum itu saya ingin menyampaikan bahwa apa yang disampaikan nanti itu sifatnya draft yang masih membutuhkan nanti tanggapan dari kita semua, apakah penambahan ataupun pengurangan, ya, untuk lebih sempurnanya. Dan mungkin tidak sampai selesai malam ini,
untuk keputusan-keputusan rapatnya nanti kita akan sampaikan hasil ya, hasil final dari pertemuan kita ini mungkin dalam beberapa hari ke depan. Yang malam ini yang kita harapkan adalah kita mau mendengar ya masukan-masukan sebanyak-banyaknya dari teman-teman Bapak Ibu semua untuk bagaimana dapur AKPAI ini bisa kita kelola dengan baik sehingga keberadaannya bisa benar-benar dirasakan oleh teman-teman sekalian. Saya rasa itu, saya kembalikan ke Pak Rizal. Terima kasih Pak Ketua. Saya bertanya ke Pak Salman, pertemuan kita ini ada sertifikatnya ya Pak Salman ya? Iya ada Ustaz, tapi sertifikatnya nanti kita adakan untuk kelanjutannya materi Ustaz Akmal. Oh begitu ya, berarti masih Ya, ada. Ini kan baru kulit-kulitnya. Ya, baru kulit-kulitnya. Pengantar ya. Ya, baru pengantar. Mudah-mudahan teman-teman ada rasa ingin memperdalam. Itu nanti yang mau memperdalam kita kasih sertifikat. Karena kalau ini baru kulit-kulitnya. Iya. Oh berarti bisa diusulkan di kegiatan DPD AKPAI itu Pak? Iya, makanya malam ini silakan kita membuat program yang bisa nanti berkelanjutan. Ya, di momen inilah kita pakai untuk membuat program kerja. Ya, sekira itu Pak Sekretaris. Baik, terima kasih Pak Salman. Jadi saya akan coba menampilkan terkait apa-apa saja yang sudah dilakukan oleh teman-teman semua, baik secara pribadi maupun kelembagaan. Jadi yang saya tampilkan ini adalah kegiatan lembaga dan kita secara bersama-sama. Adapun yang akan kita rencanakan berikutnya nantinya bisa ditambahkan. Jadi ini draft saja yang saya sampaikan, yang saya tampilkan. Berikut bisa disimak. Program kerja yang kita sudah laksanakan, saya kira teman-teman bisa lihat. Ada yang kurang, ada yang lebih, bisa ditambahkan nanti. Ini contoh saja. Ini contoh juga. Bakti sosial AKPAI peduli COVID-19. Dari kabupaten lain juga saya coba. Masukin. Kalau ada yang ingin ditambahkan, bisa di sini. Belum tampil Pak Rizal. Kayaknya masih lama. Belum tampil. Hah? Belum terbuka Pak Rizal. Terbuka Pak Rizal. Kita keluar dulu share screen, kemudian pilih Word. Bukakan Ki. Mau dibukakan itu Pak Rizal. Tolong Pak Salman ini bantu Pak Rizal bukakan kini. Begini sih. Ya,
Ya, tak buka itu. Ya, karena sudah disebut Pak Salman, ya langsung tak buka. Perbesar sedikit, Pak Rijal. Bahan lo ya pokoknya. Lompi di kader. Itu Ustaz. Tak gagal ditukar pengkaderan Pak Rijal. Jadi kalau misalkan ada Kecil layarnya Pak Ustaz. Ya. Jadi kalau ada program kerja kegiatan yang mau kita laksanakan, kita rencanakan, diperjelas tujuannya untuk apa, outputnya, pelaksananya siapa, kerjasamanya dengan siapa, pesertanya dari mana, siapa, berapa jumlahnya. Kalau ada dari instansi, ya. Kalau itu kapan, biayanya berapa, saya kira seperti itu. Mungkin kita semua paham. Contoh itu tadi yang saya sudah share ini, seperti ini, dapat kerja, menyusun program. Kalau misalkan membutuhkan dana dari AKPAI, DPD, ya kita diskusikan. Makanya dulu ada program kerja yaitu iuran setiap bulan. Nah, sampai hari ini masih kurang efektif karena informasi dari bendahara masih belum jelas siapa-siapa teman-teman atau pengurus agama, baik yang sudah sertifikasi maupun yang belum sertifikasi, sudah menyetor iurannya. Untuk sementara seperti itu, ada masukan silakan. Ya, kalau untuk dana, saya nanti kesepakatan kita semua. Kayaknya kalau untuk menarik per bulan itu bisa hitungannya itu per bulan, tetapi penagihannya mungkin bisa lewat itu tadi per penerimaan sertifikasi. Jadi terasa tidak terlalu membebani, ya terasa pas waktu itu ada uang mereka menerima sehingga bisa lebih ini. Nah, tinggal teknis penarikan ini. Pengumpulannya yang harus kita pikirkan bersama. Dan bagaimana dengan yang non sertifikasi, apakah kita bebankan juga untuk iuran ataukah seperti apa? Ini butuh masukan terutama dari teman-teman non PNS ini. Mungkin teman-teman yang lain ada masukan untuk DPD. Tabe Pak. Silakan Pak Zakaria. Ya, tapi mungkin mengenai pembayar iuran apa ini mungkin perlu ditinjau ulang kembali karena sebagaimana kita lihat pengalaman bahwa iuran itu memang sangat tersendat kalau mau dihitung per orang. Sementara kondisi guru agama di kecamatan itu memang terkadang ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang keluar. Jadi mungkin barangkali kalau mengenai iuran di kabupaten, mungkin bagusnya kita patok saja per kecamatan. Mungkin per kecamatan sekian, maka dari kas bendahara kecamatan lah kita menarik. Karena biasanya sesuai dengan pengalaman, kalau kita meminta dana ke teman-teman itu sangat sulit. Jangankan iuran, kewajiban-kewajiban saja di misalnya yang bukan uangnya sendiri, terkadang susah juga. Seperti kemarin ini kami di kecamatan
di pembuatan sertifikat. Itu kan kami sudah sepakati bahwa harganya sekian. Bahkan kami juga sudah cetakkan, masih ada juga sekolah yang sampai sekarang belum mengambil dengan terkendala di dana. Mungkin sebaiknya barangkali kita pakai saja kas di kecamatan, tidak usahlah per orang. Ya, saya kira seperti itu barangkali. Ada lagi usulan yang lain, teman-teman? Postas. Assalamualaikum, Postas. Lanjut. Oke, mungkin saran saya karena ini kan pelatihan pembuatan video pembelajaran. Misalkan kita, kalau saya saran Ji. Misalkan kita buat nih masing-masing kecamatan, itu kita buat channel YouTube. Kemudian kita suruh masing-masing guru apakah buat video pembelajaran, kemudian sudah dikasih suara dan lain sebagainya. Kemudian kita upload di channel YouTube itu. Kemudian masing-masing guru PAI itu mengupload video tadi di grup kelasnya masing-masing. Jadi mungkin bisa menjadi tambahan ketika misalkan ternyata jalan selama 2 bulan atau 3 bulan, ternyata target dari YouTube itu sesuai, mungkin kemungkinan besar kita akan dapat iklan. Karena targetnya itu cuma 1.000 subscribe dan 4.000 jam tayang. Kalau semua siswa di Kabupaten Maros itu menonton, insya Allah sebentar sekali itu tercapai yang 4.000 jam. Mungkin sebagai saran, Ji. Kasih Pak Mal. Yang lain ada Ibu dari Bu Diana boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Sekretaris. Ini saya mohon maaf. Pertama mungkin yang bisa kita sharing-sharing ya tentang tadi iuran. Mungkin sepakat dengan Pak Sakarya bahwa untuk iuran itu janganlah per orang. Ya, kita mungkin bisa memaklumi teman-teman sebagian, mungkin ada yang mampu, ada juga yang kurang mampu untuk iuran itu. Mengingat banyak juga iuran-iuran yang lain yang menjadi beban bagi setiap guru. Jadi ada baiknya mungkin iuran itu tadi usulan Pak Sakarya per kecamatan. Iya, mungkin saya sepakat dengan itu. Kemudian kita juga mungkin bisa per jenjang. Jadi jenjang organisasi maksud saya. Jadi maksudnya di FKG ya cukup dari FKG, perwakilan dari FKG. Jadi kan di FKG misalnya ada iuran juga untuk FKG. Nah, FKG menyetor mungkin ke Akpai. Dari SD per kecamatan, dari SMP mungkin MGMP-nya. Jadi setidaknya bisa meringankan teman-teman guru pendidikan agama Islam untuk iuran tersebut. Apalah gunanya kalau kita mengejar banyak sehingga tersendat, mungkin lebih baik yang sedikit tetapi lancar. Nah, di sini juga sangat berperan sekali bendahara. Saya kira bendahara itu ada 3. Nah, kalau bendahara 1 mungkin tidak sempat atau mungkin lupa menagih, mungkin ada perannya di bendahara kedua, bendahara ketiga. Jadi terkadang juga ada teman mungkin mampu membayar, tetapi karena lalai namanya, lupa ya. Nah, termasuk saya sendiri mungkin kadang lupa. Jadi kalau ditagih, insya Allah kita akan mengingat dan insya Allah segera kita bayar. Jadi seperti itu mungkin. Jadi mungkin perannya bendahara juga bisa lebih dimaksimalkan, bisa menagih, ya. Diingatkan setiap bulan.
Ya, kemudian untuk video pembelajaran ya, subhanallah ya Pak Akmal, terima kasih banyak telah memberikan ilmu tentang video pembelajaran. Namun saya usulkan untuk video pembelajaran ini karena kemampuan menerima kita itu pasti berbeda. Pasti berbeda kemampuan menerima kita dari penjelasan Pak Akmal. Tadi sebenarnya bagus sekali materinya Pak Akmal. Cuma ya seperti dikatakan Pak Haji bahwa kayaknya kurang semangat. Saya sendiri kadang timbul tenggelam suaranya saya dengar. Jadi mungkin ada usul untuk materi berikutnya. Bagaimana kalau tidak lewat daring? Sekarang kan insya Allah new normal, bisa mungkin kita pertemuan di forum dengan protokol kesehatan ya, dengan mematuhi protokol kesehatan. Jadi insya Allah mungkin hasilnya akan lebih maksimal dibanding dengan daring ya. Kayak tadi itu saya cermati, saya menganalisa, saya menyimak itu betul-betul, wah ini bagus, ini kita kembangkan, bagus kita follow up-i. Jadi insya Allah untuk berikutnya sebagai usul bisa mungkin diadakanlah pertemuan. Kalau tidak bisa sekaligus mungkin ada perjenjang. Mungkin jenjang FKG, jenjang SD, jenjang MGMP SD dan MGMP SMP ya. Dan SMA. Ya, jadi seperti itu mungkin. Insya Allah mungkin dengan cara seperti itu bisa teman-teman menerima dengan baik. Karena kalau seperti tadi, saya yakin masih ada yang mungkin terpotong-terpotong ya, maksudnya ada yang sempat saya saja kadang diikuti pertama, ada gangguan di samping, terpotong lagi, tidak nyambung lagi. Padahal kalau materi seperti ini, materi pembelajaran seperti ini itu harus nyambung. Dari mana awalnya kita mengambil, kemudian dan seterusnya lah. Jadi ada materi itu bersambung. Apalagi tadi kan sementara pembicara memaparkan materinya, masih ada juga yang masukan-masukan yang lain, kadang terpotong. Jadi kita kadang konsentrasi tidak fokus kepada pemateri. Ya, saya kira itu saja. Terima kasih atas kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada usulan dari Bu Diana bahwa sebentar Pak Haji, sebentar, bahwa kegiatan kita bisa dilanjutkan dengan cara luring ya, untuk penyampaian materinya Pak Akmal tadi, terus kemudian terkait dengan dana, usulannya juga bisa diambil dari kecamatan itu tadi dan GMP, TKG. Pak Haji, ada yang mau disampaikan? Silakan Pak Haji. Ya, baik, makasih. Hanya memperkuat mungkin saran dari Bu Diana, Pak Sakaria, bahwa yang perlu dulu ditetapkan berapa yang akan ditarik dari anggota. Kalau ada ditetapkan, mungkin dikerjasamakan dengan pengurus KKG seperti yang diusulkan oleh Pak Sakaria, Ibu Diana. Jadi tinggal satu kali menarik sudah bisa ikut di situ untuk bagian AKPAI. Nah, begitupun di MGMP. Jadi supaya tidak berulang-ulang itu penarikan kepada teman-teman. Kasihan itu yang honor, yang belum tersertifikasi dan sebagainya. Kalau mau diminta juga untuk iurannya. Ya. Jadi saya kira hanya perkuat usulan dari Pak Sakaria dengan Ibu Diana tentang penarikan itu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali saya kira itu Pak Haji. Pak Haji tadi menginginkan penajaman terkait dengan anggaran atau biaya itu tadi, yang atau istilahnya iuran dari KKG, MGMP, KKG. Terus kemudian saya ingin mengingatkan bahwa di grup kita itu di WA ada pasar minggu. Bagaimana dengan itu?
pasar minggu. Iya, bagus. Oke, itu nanti jadi pembahasan juga masalah itu. Kita fokus di iuran dulu. Sebagaimana yang disampaikan tadi, ini harus kita buat rancang berapa penarikan yang realistis. Artinya tidak terlalu berat, tapi juga tidak terlalu rendah, ya. Artinya yang harus kita sadari bahwa semakin banyak dana yang bisa kita himpun, semakin banyak kegiatan yang bisa kita lakukan. Kalau memang kegiatan itu berdana gitu ya, membutuhkan dana. Jadi saya rasa minimal kalau bisa per kecamatan, hitungannya per 3 bulan ya kan. Kalau maunya penarikannya per terima sertifikasi berarti per 3 bulan. Nah, kalau 3 bulan itu bisa kita mendapatkan 3 juta. Nah, inilah yang akan kita bagi ke semua yang ada. Jadi kan kalau bisa pendapatannya dapat 1 juta per bulan, berarti per 3 bulan 3 juta. Dibagi ke berapa? Umpamanya 15 ya. Sumber kan dari kita lihat kalau KKG kan 14 kecamatan. Nah, 14 ditambah MGMP, jelaskan nanti tagihan untuk kecamatan itu lebih rendah ya dibanding tagihan untuk SMP dan SMA. Nah, jadi itu yang harus kita nanti tetapkan berapa besaran yang paling pas, realistis, dan juga sesuai ya. Nah, itu saya lihat kalau memang bisa dapat 3 juta itu kan kenanya nanti bisa 200.000 per KKG umpamanya. Nah, itu lagi kan dibagi per orangnya, nanti akhirnya bisa lebih rendah. Itu usulan ya. Jadi baik Pak Ketua, jadi sekedar penyampaian kepada semuanya bahwa kalau kita berbicara komunitas KKG per kecamatan, itu masing-masing kecamatan berbeda jumlah anggotanya, baik yang statusnya PNS maupun yang non-PNS. Jadi secara keseluruhan kalau bicara kelembagaan, kita bahas dari kelompok KKG, FKG NGMP jumlahnya secara keseluruhan itu 17 dengan jumlah anggota yang berbeda-beda. Tetapi kemudian ini estimasi paling kecil kalau kita bicara per bulan. Kalau per 3 bulan agak juga Pak Ketua, karena informasi terakhir tadi yang saya baca di WA di grup, baik grup ASPAI maupun grup guru SD yang di-share oleh Ibu Tina Seksi Pais, bahwa untuk triwulan ketiga ini mungkin 2 bulan saja yang akan dicairkan itu bagi teman-teman yang sertifikasi. Jadi lewat lagi itu kalau misalkan 3 bulan. Jadi sekedar saran saya, ini paling kecil saja. Bagaimana kalau Rp1.000 per bulan per orang dari jumlah anggota MGIP, KKG, SKG tersebut? Usulan saja ini. Tabe Pak Rijal. Ya. Pak. Usul. Ya, Tabe, kita izin bicara. Silakan Pak Salman. Ya, sebelum saya menyinggung tentang terkait dengan iuran ini, saya sedikit menyampaikan informasi terkait dengan rakorda kita malam ini. Poin-poin yang akan kita bahas ini adalah pesannya Pak Ketua ini ya, DPW. Ini program kita yang kita akan bahas adalah sampai Juni 2021.
sampai Juni 2021 ya. Jadi kalau kita akan buat program sebentar, itu rentang waktunya nanti sampai Juni 2021. Kemudian dalam pembuatan program kerja sebentar, kita usahakan yang sesuai lah dengan kemampuan kita. Jangan sampai banyak tapi tidak bisa kita lakukan. Jadi minimal itu dalam 2 bulan ada 1 kali kegiatan kita di DPD. Itu paling minimal. Syukur-syukur sebulan sekali. Kalau tidak bisa ya minimal itu 2 bulan sekali ada kegiatan. Kemudian dalam program kerja tersebut kita usahakan juga ada kerjasama ya, baik itu ke DPW, ke Kemenak, ke Dinas Pendidikan maupun organisasi profesi lain seperti PGRI, IGI dan lain-lain sebagainya. Itu. Kemudian ada juga pesannya Pak Ketua DPW bahwasanya itu DPW kan mengusahakan kita ada sekretariat bersama di wilayah. Nah, itu nanti kita usahakan bagaimana kita bersama-sama seluruh guru sesulsel untuk pengadaan sekretariat di DPW seperti itu. Terkait dengan iuran itu di anggaran dasar kita, anggaran dasar dan rumah tangga, itu dalam Kongres ketiga di Surabaya sudah ditetapkan iurannya adalah 5.000 per orang per bulan. 5.000 itu terdistribusi ke pusat, ke wilayah, ke daerah dan ranting. Ya, ada pembagiannya, ada di anggaran dasar itu ya. Kalau tidak salah ke pusat 500, ke DPW 1.000, pokoknya semakin ke bawah semakin tinggi, ranting yang paling tinggi potongannya dari itu yang 5.000 ya. Tapi ya nanti aja, sekarang kita yang perlu kita sepakati sekarang adalah dan ini menurut saya harus kita jadikan program juga pembuatan ranting, karena kita kan di Maros ini belum ada ranting. Nah, kita sepakati dulu apakah ranting kita, kalau di anggaran dasar sebenarnya rantingnya itu adalah per kecamatan. Rantingnya per kecamatan. Cuma saya punya usul, kalau kita di Maros, kita sepakat saja rantingnya itu per tingkatan saja supaya lebih gampang lagi koordinasinya, karena supaya 1 kali jalan. Contoh kayak MGMP SMP, 1 kali pertemuan itu juga ada nih pertemuan akpainya juga di situ. Kalau kami di MGMP SMP sekedar masukan saja, itu kami teman-teman di SMP potong sertifikasi teman-teman itu per triwulan itu 50.000. Jadi totalnya nanti 200.000 per teman-teman. Nah, di antara potongan yang 4 kali triwulan itu 1 triwulan kami arahkan nanti ke APAI. Ya, kami arahkan ke APAI. Seperti itu kira-kira untuk di SMP. Ya, jadi nanti insya Allah kalau sudah terkumpul semua akan kami serahkan ke DPD. Kalau untuk MGMP SMP. Jadi usulan saya untuk kita punya ranting. Kalau di anggaran dasar itu per kecamatan Pak. Kecamatan. Nah, cuma saya lihat mungkin agak berat kita karena akan mengumpulkan orang, cari waktu lagi. Jadi kalau saya usul yang sudah jalan saja lah sekarang, yaitu pertingkatan saja, karena kita selalu kumpul-kumpul pertingkatan. Ya, saya kira itu Pak Ketua, Pak Sekretaris. Terima kasih Pak Salman. Di room kita pada malam hari ini, saya kira kompleks, cukup lengkap. Ada Ketua MGMP SMP, SMA, FKG, sisa Ketua KKG Kabupaten. Nah, cross check dulu, Ibu Ketua KKG Kabupaten hadir tidak di malam? Tidak ada, Ibu Rosdiana. Iya, Ibu Rosdiana. Palisi, betul ada sekali. juga kabupaten. Ya, ini
Saya kira bagus sekali tadi usulannya Pak Salman. Jadi terkait dengan iuran, maka sudah masuk itu program kerja juga bagaimana kita mematangkan, dan kita diingatkan oleh Pak Salman terkait dengan iuran tersebut per orang per bulan, terus dengan pembagian-pembagiannya mulai dari DPP sampai dengan ranting. Dan ini juga perlu untuk pembuatan ranting AKPAI tingkat kecamatan. Saya kira teman-teman kalau sepakat untuk dilakukan itu, saya kira kenapa tidak. Terus dengan terkait dengan kegiatan-kegiatan rutin bulanan, apakah itu sifatnya pelatihan atau kursus, saya kira teman-teman juga, saya hanya menyerap aspirasi dari teman-teman saja. Kalau misalkan itu cocok, bagus untuk kita lakukan, kenapa tidak. Sisa melihat apakah kegiatan yang ingin kita lakukan, kegiatan yang diusulkan oleh teman-teman itu kalau harus menggunakan dana, ya kita ambil dari mana. Saya kira seperti itu. Sudah ada usulan dari Ibu Diana, Ketua FPG Provinsi Sulawesi Selatan. Saya kira luar biasa sekali ini malam karena ada FPG Provinsi. Pak Asgar juga sudah masuk kembali, mungkin bisa memberikan masukan sedikit Pak Asgar terkait dengan rakordas kita pada malam hari. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang Bapak pengawas yang saya hormati, teman-teman semua yang sama-sama saya hormati. Saya mohon maaf karena malam ini terbagi konsentrasinya, tapi sudah selesai, sudah berakhir. Malam ini saya ikuti satu kegiatan online, satu learning management system yang dibuat oleh anak-anak negeri, bahkan ini dibuat oleh sekolah-sekolah NU. Nanti mudah-mudahan bisa kita bagi bersama. Terkait dengan iuran, memang kita pada dasarnya teman-teman sudah banyak iuran MGMP, iuran mobil, iuran rumah. Bahkan saya pernah menerima curhat dari seorang teman tentang banyaknya pungutan, belum lagi di organisasi yang lainnya. Tapi usulan Pak Haji tadi, Pak Pengawas, kemudian usulan dari beberapa teman itu sebenarnya sangat bagus juga. Bahwa kita jangan terlalu banyak menagih. Ya, sama seperti usulannya Pak Pengawas tadi. Yeah. Kita cukup kalkulasi kira-kira ini lari kemana, berapa kebutuhannya AKPAI di kabupaten, berapa ke pusat, bahkan tadi Pak Salman sudah menyebutkan yang angka 5.000. Itu pun juga secara psikologis teman-teman sekalian, kita tidak boleh menagih secara tersendiri 5.000 itu, karena terlalu banyak tagihan listrik, ada juga tagihan internet, tagihan data. Tagihan data, betul Pak Haji. Jadi cukup sebenarnya kalau bisa tadi usulan Pak Salman juga bisa diterima, ya. Jadi 50.000 tadi itu ada persoalan cukup atau tidak cukup. Ada juga usulan teman-teman tadi terkait penggalian dana. Ada yang mengusulkan tadi YouTube channel, ya. Meskipun itu untuk sepertinya jangka menengah sampai jangka panjang karena tidak semudah yang kita bayangkan. Tetapi ada juga yang lain, misalnya kalau tidak salah dengar tadi, mohon maaf kalau salah karena tadi agak kurang fokus, target dari Pak Ketua itu 3 juta kalau tidak salah, ya. Nah sekarang kalau sudah ditetapkan ada apa namanya pungutan iuran ketika persertifikasi teman-teman terima, sudah ditetapkan tidak perlu lagi ditambah, tapi cukup itu yang dialokasikan, dibagi-bagi. Nah persoalannya nanti apakah cukup atau tidak untuk tingkat AKPAI kabupaten, nanti dicukupkan saja dengan cara mengambil dana dari sumber-sumber lain, misalnya tadi ada YouTube channel, kemudian mungkin ada nanti apa namanya pihak donatur, apa istilahnya ya, kerjasama dengan pihak perusahaan atau apalah. Yang ketiga bisa juga misalnya per kegiatan. Karena kita kelihatannya tidak menarik iuran dari teman-teman, tapi diambilkan dari potongan sertifikasi teman-teman untuk di MGMP, kita mengambil dari situ saja. Tidak usah lagi menambah iuran lain supaya teman-teman secara psikologis tidak terbebani.
per kegiatan kita bisa menarik, misalnya ada pelatihan ya yang dianggap bagus, kita bisa menarik biaya kontribusi dari teman-teman untuk mengikuti pelatihan, meskipun juga harus terjangkau. Yang jelas ada tambahan dari setiap teman-teman mengikuti pelatihan, karena kita kelihatannya tidak memungut iuran, maka sekira teman-teman akan sukarela untuk mengikuti kegiatan tersebut yang berbayar. Nah, uangnya itulah mungkin yang akan kita alokasikan untuk Akpai Kabupaten. Saya kira itu untuk sementara terkait dengan iuran. Terima kasih. Pak, terima kasih banyak sekali. Pak Ketua, langsung. Ya, baik. Untuk mengakomodir, jadi terima kasih masukannya semua. Jadi sebagaimana yang disampaikan oleh beberapa pengusul tadi, memang rasanya penting nanti kita akan bentuk pengurus Akpai kecamatan, yang mana saya harap pengurus kecamatan ini kita ambil juga dari unsur kecamatan saja, seperti KKG ya ataupun FKG. Ini yang saya mau tahu dulu, FKG itu ada per kecamatan juga atau tidak? Atau terkoordinasi secara kabupaten? Bu Nirwana mungkin atau Bu Ardiana? Mohon maaf, sebenarnya Bu Nirwana yang lebih berhak, tapi saya lihat Bu Nirwana masih aktif enggak? Oh ya, mungkin langsung saja. Sudah tidur. Kalau di FKG itu sudah tidur. Kalau di FKG itu tidak ada pengurus kecamatan. Iya, tapi yang ada adalah koordinator. Jadi Korcam namanya, atau koordinator kecamatan. Nah, dari Korcam ini ketika ada kegiatan di kabupaten, itu koordinator kecamatan yang langsung ke guru-guru PAI yang ada di kecamatannya masing-masing. Nah, kenapa kegiatan FKG begitu lancar ketika ada kegiatan di kabupaten? Karena setiap koordinator kecamatan itu bekerja adalah menjadi ujung tombak kita di setiap kecamatan. Nah, itulah yang bekerja dan melaporkan situasi-situasi yang ada di setiap kecamatan. Nah, ketika ada kegiatan misalnya di kabupaten, atau katakanlah kemarin masalah sumbangan mungkin, nah itu kita gerakan setiap koordinator kecamatan bekerja di kecamatannya ketika setelah menagih mungkin di setiap kecamatan baru melaporkan ke bendahara kabupaten. Jadi di kabupaten itu kita tidak terlalu repot. Yang bekerja, yang berkoordinasi langsung dengan guru-guru PAI itu adalah koordinator kecamatan. Nah, ini sudah pernah saya usulkan bagaimana kalau di Akpai itu ada juga seperti itu. Jadi setiap kecamatan bekerja atau koordinasi langsung dengan guru PAI di kecamatannya masing-masing. Saya kira itu, Ustaz. Terima kasih. Baik, ya, terima kasih informasinya, Bu Diana. Jadi saya lihat memang sudah struktur bahwa di untuk FKG itu ada juga kecamatan. Beda dengan SMP dan SMA, tidak ada koordinator secara kecamatan. Sehingga saya mungkin kita bisa putuskan bahwa untuk tadi kan dikatakan pembentukan pengurus Akpai kecamatan. Nah, untuk Akpai kecamatan kita ambil kepengurusan dari guru-guru TK sama guru PAUD dan guru SD. Nah, sementara untuk SMP dan SMA itu satu ranting tersendiri, ranting SMP dan ranting SMA, karena mereka tidak ada koordinator secara perkecamatan. Jadi saya rasa seperti itu jalan keluarnya. Jadi nanti di kecamatan mungkin bisa kan saya harap tidak usah banyak pengurusnya dulu, cukup ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, saya harap di kecamatan mungkin ada
ketua bisa mereka memilih apakah ketuanya dari SD atau dari PAUD. Nah, sementara bendahara itu saya harap ada dua bendaharanya per kecamatan itu. Ada yang membawahi SD atau KKG, ada yang membawahi PAUD. Nah, sementara ketua sekretaris ini bisa gantian, apakah ketuanya dari ada kecamatan yang ketuanya itu dari PAUD, sekretarisnya dari SD, atau sebaliknya. Saya rasa itu jalan keluar yang segera kita akan bentuk, ya. Sementara untuk SD, SMP dan SMA itu satu ranting tersendiri. Nah, sehingga dengan demikian kita bisa melihat bahwa untuk sumber, kalau kita memang bagi per kecamatan saja di SD ada 14 dikali 2 karena TK juga seperti itu, sudah 28 ditambah MGMP sumber SMP dan juga MGMP SMA SMK itu juga sudah, jadi ada 30 sumber, ya. Cuma nanti kan besarannya ini kita lihat, karena tadi dikatakan besaran tiap-tiap kecamatan jumlah anggotanya itu berbeda-beda, sehingga tetap kita nanti mengacu kepada kuantitas dari GPAI yang ada di situ. Ya, jadi penagihannya bisa lewat FKG, lewat koordinator kecamatan atau AKPAI kecamatan yang bisa menarik iuran itu. Besarannya nanti akan kita kaji betul supaya betul-betul tepat, ya, proporsional, ya, tidak ada yang merasa bahwa kenapa ini sama ataupun kenapa lebih banyak ini, ya. Betul-betul kita harapkan proporsional jumlah penarikannya. Nanti kita bentuk dulu kepengurusan AKPAI kecamatan, baru kita bisa tentukan nanti berapa besaran, apakah mengacu kepada jumlah tadi yang saya sebut 3 juta per 3 bulan, ataukah kita mengacu kepada itu tadi yang sesuai AD/ART AKPAI 5.000 per orang. Itu kan nanti 5.000 per orang itu kelihatannya seperti itu, tetapi nanti bisa disiasati di tiap AKPAI kecamatan itu, bahwa mungkin mereka bisa subsidi silang, ya, bahwa tidak semua harus 5.000, mungkin masih honorer di bawah dari 5.000, sementara ada yang guru PNS bersertifikasi mungkin bisa lebih dari 5.000. Yang penting nanti totalnya itu dirata-ratakan kena 5.000 per GPAI, seperti itu teknisnya. Begitu mungkin ya, teman-teman. Ya, terima kasih Pak Ketua. Saya cross check dulu teman-teman yang Cemara, Cambat Cendera Malawa. Ada yang hadir tidak di sini? Pak Sekretaris, belum muncul gambar. Harus ini tidak. Dan ya seperti radio Pak Haji. Ada suara tidak ada gambar. Masa mesti ada suara tidak ada gambar, Ustaz. Ya. Nah, apa aja Pak, kayak celana pendek itu. Oke. Habib Pak Sekretaris mau bicara ini, Pak Sudirman, SMP 2. Silakan Pak Haji, Pak Sudirman. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Telah mendengarkan uraian tadi dari Pak Ketua DPW, kemudian Ketua DPD, kemudian dari Pak Pengawas. Maka alhamdulillah kita AKPAI Kabupaten Maros ini dianggap proaktif dalam kegiatan-kegiatan khususnya di masalah selama pandemi ini. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama yang kami ingin sampaikan yaitu tentang kepengurusan AKPAI
Kalau menurut saya sebaiknya di kecamatan itu dibentuk juga kepengurusan APAI dengan istilahnya cabang, jadi bukan ranting, sebaiknya cabang. Jadi di kabupaten ada DPD, di kecamatan namanya kepengurusan cabang, ya. DPC. Ya. Kalau menurut saya baiknya dilibatkan semua guru agama, baik dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, supaya ini kan menjadi ajang silaturahim juga. Karena kalau hanya tingkat TK, SD, kemudian SMP tersendiri, SMA tersendiri, saya kira ajang silaturahim kita akan terbatas. Nah, jadi kalau menurut saya kita bisa kenal juga guru-guru SD, TK, SMP, SMA di tingkat kecamatan. Ya, jadi itu menurut saya supaya ya lengkap pengurusnya juga untuk tingkat kecamatan atau tingkat cabang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua masalah iuran, saya kira memang bagusnya dipadukan untuk, karena di MGMP juga kita sudah ada iuran, jadi maksudnya dipadukan dalam arti satu kali penarikan lah, supaya kita sebenarnya sampaikan tadi Pak Pengawas bahwa satu paket istilahnya, nanti situ dibagi-bagi berapa persen untuk APAI, berapa persen untuk MGMP dan seterusnya, berapa persen untuk cabang, kabupaten, provinsi dan pusat, supaya tidak karena tadi sudah dikatakan banyak sekali penarikan atau potongan-potongan ya. Itu berapa besarnya sekira tergantung dari kesempatan kita bersama. Nah, kemudian yang ketiga adalah tentang pelatihan tentang media pembelajaran ini kami sambut sangat baik, karena mau tidak mau di masa pandemi ini seakan-akan kita ini guru dipaksa untuk harus tahu IT. Jadi mau tidak mau ya kita harus belajar. Jadi saya kira saya kira itu hanya langkah awal, tapi kalau kami usulkan sebaiknya ada tindak lanjut. Maksudnya jangan hanya pertemuan ini, tapi berikutnya sudah tidak ada. Jadi ini kan tadinya bilang Pak Salman ini hanya kulit-kulitnya saja. Nah, jadi ya mungkin selanjutnya bisa lebih mendalam lagi. Tadi ada usulan dari Ibu siapa itu tentang bahwa sesuai atau tidak dengan materi ini. Saya kira ini hanya contoh bahwa nanti kita dari masing-masing tingkatan menyesuaikan. Karena tadi itu kan materi NTSD disampaikan oleh Pak Akmal. Jadi nanti kita sesuaikan, intinya kita sudah tahu apa, jadi gambaran seperti itu membuat media pembelajaran yang disampaikan tadi. Jadi saya kira demikian untuk sementara Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari awal jumlah peserta yang hadir itu kurang lebih 40 orang yang aktif. Sekarang kita 21 orang. Dari sisi mana lagi yang harus kita diskusikan di rakorda kali ini, Bapak Ibu KB? Ya, jadi saya rasa untuk iuran kita cukupkan. Jadi masukan-masukan itu sudah kita tampung. Jadi nanti kita tinggal tunggu hasil keputusan, ya. Jadi insya Allah kita akan tetapkan itu. Mohon maaf jika nanti ada yang tidak pas sesuai dengan usulan kita. Tapi insya Allah nanti panitia kecil dari inti, pengurus inti lah yang akan menetapkan. Jadi kita ini menjaring betul-betul aspirasi, masukan dari Bapak Ibu sekalian. Jadi saya rasa kita sudah tidak terlalu panjang lagi membahas tentang iuran. Kita sudah dapat masukan banyak, ya. Nanti kita lebih kepada ini tadi, kegiatan-kegiatan lain, ya, yang akan kita lakukan. Tadi sudah dikasih arahan dari Pak Salman sesuai dari DPW bahwa medio dari kegiatan yang akan kita buat ini per Juni 2021, ya. Jadi apa yang bisa kita laksanakan di kurun waktu sampai Juni, dari sekarang sampai Juni 2021 itu. Tadi sudah ada masukan-masukan, ya, tentang luring, ya, daring dan luring ini memang harus dikombinasikan.
apa yang masih bisa secara daring kita daringkan, tetapi memang terkadang kita butuh kopi darat, ya, kita butuh luring untuk betul-betul memantapkan suatu pemahaman kita, maka bisa saja kita lakukan seperti pertemuan kita malam ini atau materi kita ini bisa satu kali dengan secara bertahap jumlahnya, siapa dulu, jenjang apa dulu yang kita tuntaskan materinya, untuk kita memang ada produk yang bisa mereka buat, ya, satu video pembelajaran umpamanya betul-betul dia sudah bisa, pengembangannya kan nanti tinggal mereka. Yang penting masing-masing peserta sudah bisa bikin satu produk video pembelajaran. Itu nanti tinggal kita jadwalkan. Jadi saya harap nanti mudah-mudahan juga ini dari kepengurusan yang ada, sebahagian saya lihat ada juga yang kurang aktif, bahkan menyampaikan kepada saya untuk mungkin tidak terlalu diaktifkan lagi. Jadi mungkin nanti juga ada sedikit restrukturisasi. Ada teman-teman yang kita lihat potensial dan mau bekerja, kita akan rekrut untuk memperkuat bidang-bidang yang ada, untuk selanjutnya nanti betul-betul diharapkan bisa bekerja dengan sebaik-baiknya. Jadi akan ada seperti itu. Jadi untuk sementara yang sudah masuk ke kita usulan itu, yang pertama adalah pembentukan AKPAI cabang atau AKPAI kecamatan, lalu adanya pembuatan pelatihan-pelatihan yang sekaitan dengan profesi guru, dan juga adanya kerjasama dengan lembaga lain, ya, dan juga ada pembuatan video pembelajaran yang nanti bisa jadi juga bisa menjadi sumber penghasilan bagi kita, ya, sudah pendapatan. Jadi ini memang yang kita harapkan nanti kalau bisa ada. Sebenarnya di pengurusan AKPA ini ada bidang dana, ya, yang memang usaha, ya, yang bisa mendatangkan dana selain dari iuran, ya. Jadi kalau memang itu bisa terrealisasi, luar biasa. Itu, dan silakan Bapak Ibu kembali kita buka masukan tentang program-program AKPAI, ya, yang kira-kira realistis bisa kita kerjakan untuk dalam waktu kurang lebih 1 tahun ini, tidak sampai 1 tahun lagi karena Juni 2021. Apa yang sangat urgen untuk kita lakukan? Silakan lanjut. Pak Ketua, Iya, Pak Salman. Ya, terkait tadi yang pelatihan dan video pembelajaran, bagus barangkali pada forum ini kita tetapkan sebulan sekali kita adakan pertemuan, apakah itu daring atau luring. Kita beri contoh, ya, kita kasih tagline GPAI belajar, contoh. Dan kita harus kita tetapkan contoh setiap tanggal 12. Kita harus pertemuan luring dalam bentuk pelatihan. Pelatihan apakah daring atau luring terserah, tapi kita tetapkan setiap tanggal tersebut, ya. Kita patoklah, terserah kita mau tanggal 12. Contoh kalau saya 12 karena 12 Rabiul Awal, ya, contoh, atau setiap tanggal 17. Nah, kita patok seperti itu supaya ada target, ada selalu yang kita ingat, ya. Seperti itu kira-kira Pak Ketua. Oh iya, yes. Ya, Pak. Sudah Pak Ketua. Saya mempersilahkan Ibu Aji Fitri sebagai perwakilan dari KKG Kecamatan Marosu, sekaligus mungkin bisa mewakili teman-teman yang PNS. Ibu Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes, oke. Makasih. Saya cuman mau menyampaikan sedikit tentang terkait mengenai iuran tadi. Saya menyimak ada beberapa
yang menyinggung masalah guru honorer, mampu atau tidaknya ya. Saya rasa guru honorer sekarang ini baik sertifikasi maupun non sertifikasi itu sama-sama gajinya sudah seimbang, karena gaji dari dana BOS itu sudah 50% untuk guru honor dari jumlah siswa. Jadi kalau sekarang ini jumlah siswa sekolah itu minimal ada yang 300 orang per sekolah, itu bisa dapat 1,5 juta per bulan. Nah, sementara guru sertifikasi itu sudah tidak boleh lagi menerima dari dana BOS. Jadi artinya imbang. Bahkan ada beberapa sekolah yang jumlah siswanya itu melebihi dari 700 atau mungkin 600 orang, itu dia bisa mendapatkan 2.750.000 per bulan. Jadi asumsi kita bahwa guru honor non sertifikasi itu gajinya rendah, itu saya rasa dihilangkanlah untuk saat ini. Jadi kalau misalnya ada iuran-iuran seperti itu, bisa disamakan mungkin antara sertifikasi dengan non sertifikasi, karena pada dasarnya mereka sekarang dalam tanda kutip gajinya itu sudah sama, seperti itu dalam kaitannya dengan iuran tadi. Karena terkadang kita itu selalu membedakan honor yang sertifikasi dan honor yang non sertifikasi, seperti itu. Jadi kita jangan lupa bahwa sekarang ini honor sekarang ini sudah mendapatkan 50% dari dana BOS, dan guru sertifikasi itu sama sekali tidak boleh mendapatkan dari dana BOS. Jadi semata-mata hanya dari dana sertifikasi yang 1,5 juta. Seperti itu. Terkait masalah usaha, tadi sempat disinggung juga usulannya. Saya sangat sepakat kalau ada memang bidang yang bisa menembus usaha-usaha yang ada di luar. Artinya kita bisa kerjasama. Misalnya ketika ada ada kegiatan, mungkin ada yang bisa masuk ke perusahaan-perusahaan untuk bisa promosi di tempat kita, atau mungkin kita bisa memasukkan proposal ke tempat usaha-usaha itu untuk mengadakan kegiatan seperti itu mungkin. Untuk sementara segitu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ini masukan sekaligus tanggapan dan sanggahan dari Bu Wati Fitri terkait dengan teman-teman non-PNS yang belum sertifikasi dan teman-teman yang non-PNS tetapi belum sertifikasi juga dan pendapatannya sudah cukup karena dari dana BOS itu tadi, presentasi dari dana BOS. Saya ingin mempersilahkan semuanya berbicara ini karena kita sisa 20 orang. Miraya Hamid, saya persilahkan Ki bicara, jangan terlalu lama juga karena mau ini jam 11 ya, tapi Miraya Hamid bicara Ki. Tapi tambahan untuk dana, saya pernah ada acara ini untuk mendapatkan dana, yaitu basar. Jadi baiknya kalau ada kegiatan adakan basar untuk sebagai sumber dana, dan itu luar biasa hasilnya. Jadi sekali-sekali adakan basar untuk kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa mendatangkan dana. Makasih. Luar biasa. Basar, pendapatannya basar. Rehamid, langsung Rehamid. Oke, silakan. Salam. Dekat-dekat dengan mic-nya. Dekat-dekat mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas. No bet me.
Lanjut. Saya dengar tadi arahannya dari pemateri bagus, kayaknya kalau kita adakan secara langsung atau daring supaya dimengerti, karena saya kurang mengerti tadi materinya. Bagus kayaknya diadakan secara luring. Luar jaringan ya. Iya. Itu saja, Kak. Oke. Ya, terima kasih banyak Ibu Miraya Hamid masukannya. Saya persilakan ke Ade Yulianti. Ade, silakan Ade, bicara semua Ki. Materi juga ini Bu Ade ini. Yang dalamnya SMA ini Pak Bu Ade, Ade Yulianti. Mic-nya belum aktif. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Haji Alimuddin dan seluruh para guru GPI di Kabupaten Maros yang sempat hadir pada kesempatan kali ini. Saya sangat bersyukur ya, karena di Maros ini senantiasa memiliki kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan profesi kita atau keprofesionalan kita dalam proses pembelajaran, seperti hal yang kita lakukan pada kesempatan kali ini. Tadi kita berbicara tentang masalah dana. Sebetulnya bagi saya honorer itu tidak masalah, apalagi kan ini berbicara tentang bagaimana cara kita untuk mengenal IT. Tadi ada dikatakan bahwa kita tidak boleh mensejajarkan, mengatakan bahwa honorer yang mendapat dana dari dana BOS itu sudah mendapat 50%. Sebetulnya ada peraturan yang keluar bahwa bisa guru honorer mendapat 50%, tapi digunakan ya, bisa digunakan dana untuk pembayaran honorer, tapi kesepakatan kepala sekolah itu adalah tetap 10.000 per jam. Jadi pada semester lalu itu honorer di SMA khususnya kami itu dibayar 10.000 per jam. Tapi saya kira itu bukan sebuah kendala atau masalah bagi saya untuk ikut kegiatan ini, karena ini adalah bentuk pengembangan diri. Jadi silakan memungut kepada honorer, terutama kepada saya tidak masalah, karena ini salah satunya menjalin silaturahmi, kedua kita bisa belajar kepada senior, ketiga juga untuk mengembangkan profesi kita sebagai pendidik di sekolah nanti. Mungkin begitu, sekian dari saya kembalikan ke karena waktu dan saya sudah bilang tadi mau kasih bicara semuanya karena sedikit ya gini. Ibu Kasma, selamat malam. Assalamualaikum Ibu Kasma. Kasih lihat video ya Bu Kasma. Iya Ibu Kasma. Senang ngantuk. Komen Pak Rijal, sudah larut malam nih. Hai, tidur nih Bu Guruku. Pak Mustaqim, assalamualaikum Pak Mustaqim. Unek-uneknya itu. Siapa? Bu Kasma. Iya. Ini Haji Andika Maria dari Malawi ini ya, dari Cenderanaka. Assalamualaikum. Tindrami. Wah, ada. Pak Sabar Almarusi. Cenderana itu, cenderana. Pak Sabar, assalamualaikum.
sudah tidak ada jaringan. Oh ya. Bahwa Camba Cendana Malawa sudah habis jaringan. Oh, bukan habis Pak Haji, tidur nih. Pak Haji tidak habis. Pak Mustaqim, silakan Pak Mustaqim. Ya. Masukan saran, pendapat, silakan. Tidak Ustaz, saya menjadi pendengar setia saja dari Camba. Ada dari Camba, sekira sudah. Kasih untuk Ustaz. Tindra bibala. Insyaallah. Selamat malam, assalamualaikum Ibu Yatira. Iya, aktif anunya itu. Iya, ada yang baru masuk ini, ada yang baru masuk. Itu mantan bicara. Pak Awaludin, Bontoa. Jangan atau masalah. Tompo bulu. Karena tidak ada masalah. Mengatasi masalah tanpa masalah. Ya, jadi karena waktu yang sudah sangat larut ini, tapi Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya hormati. Sedikit lagi Pak Sekretaris. Iya, silakan Pak Asgar, silakan. Terima kasih. Masih terkait dengan ini ada tanggapan dari teman-teman, ada yang di bawah, ada yang 10.000 ya, ada yang 300.000 masih, berarti tidak bisa dijadikan ukuran itu. Tapi sepertinya teman-teman semua sepakat bahwa untuk peningkatan kompetensi semuanya siap untuk sama-sama apa namanya ya, apalagi kan memang salah satu seorang guru itu harus meningkatkan kompetensinya kan, sehingga kalau misalnya teman-teman nanti semuanya dapat apa namanya membayar iuran, sekali lagi mohon disatukan semua iuran ya, jangan terlalu banyak macam iuran, cukup di MGNP saya kira, dan kalau bisa bahasanya peningkatan kompetensi, dan ini harus dijawab oleh pengurus APAI. Misalnya menghadirkan pelatihan yang berbentuk teknis, apakah itu terkait dengan kemampuan IT setiap bulan, seperti usulan dari Pak pengurus apa tadi DPW ya, Pak Salman tadi. Setiap bulan kalau misalnya kita bisa menghadirkan kegiatan yang dibutuhkan oleh teman-teman, 5.000 per bulan itu menjadi sangat kecil. Yang agak-agak menjadi teman-teman mungkin bisa malas atau menjadi pertanyaan, kalau kita bayar meskipun kecil tapi tidak ada kegiatan. Tapi kalau ada kegiatan, insya Allah saya kira semua teman-teman siap. Tadi itu ada yang mewakili teman-teman dari guru honorer meskipun belum merata ya. Tetapi saya kira kalau alasannya kompetensi, jadi kalau misalnya mereka bayar iuran peningkatan kompetensi, mereka tidak dikenai biaya mereka membutuhkan pelatihan. Jadi sudah dengan terima kasih Pak Sekretaris. Oh iya. Mungkin sudah bisa disimpulkan Pak Ketua. Ya, baik. Saya tambah dulu. Sekretaris munculkan dulu anunya. Biasanya itu ada gambar, tidak ada suara, ini tidak ada. Gambar, tidak ada. Ya, wajahnya pas. Iya, ini muncul dulu. Pak Rijal anunya. Saya belum pulang. Jaga Pak Rijal. Saya tambahkan dulu. Oh iya. Ya, langsung Pak Haji. Ya kalau mau melaksanakan tentang luring, ya sesuai dengan protokol kesehatan, saya kira kita bentuk zona saja, zona Camba Cendana Malawa. Ya. Zona merah Pak Haji. Zona merah. Usulannya. Zona merah. Betul, per zona supaya tidak terlalu jauh. Ya, Yerusalem harus baru.
Lauk, Bontoa, kemudian Bantimurung, Simbang, kan bisa seperti itu untuk mengurangi berkumpulnya orang banyak. Kalau mau tadi Ibu Diana kan dia usulkan bagaimana sekali-sekali supaya kita ada duduk bersama atau ada during lah, bukan daring. Nah, itu tambahan saya mungkin. Makasih. Ini Pak Sekretaris ini munculkan juga dirinya, siapa tahu tidak rapi. Makasih Pak Sekretaris. Saya simpulkan Pak Rendi, simpulkan nih. Oke, siap. Saya masih ada usul. Langsung Pak Salman. Iya, usulnya minta tolong itu pengurus AKPAI dibuat buku tabungan sama NPWP organisasi supaya jangan pakai rekening pribadi. Betul, ya. Belum ada buku rekening dan NPWP. Iya. Mana rekening GNP? GNP. Apa ya? Baik. Ada nih Ustaz. Oh, sudah ada, tahu Pak Salman. Ustaz. Pak pengurus. Bendahara. Ya. Bendahara juga kurang signal sih. Pak Ketua. Tidak menampakkan diri. Sudah ada tadi pembahasan program kerja terkait dengan pelatihan. Pembahasan sebelumnya sudah ada terkait dengan program atau pelatihan jenis pelatihan yang kita mau buat. Jadi begini, sebenarnya kami lihat ada masukan-masukan, tetapi saya rasa juga tidak terbatas malam ini kita memberikan masukan untuk jenis pelatihan dan bentuk pelatihan. Yang jelas itu tadi yang bisa mengakui kebutuhan-kebutuhan guru, apalagi dengan segmentasi tadi bisa saja kita buat persegmentasi. Ada mungkin yang cocok untuk teman-teman di PAUD, ada yang cocok untuk di SD, ada yang cocok untuk di SMP dan SMA, begitu. Mungkin ada segmentasi yang kalau begitu tadi usulan saya lebih bagus secepatnya kita coba identifikasi kebutuhan teman-teman dengan mengedarkan formulir ya. Nanti dari situ akan terbaca, misalnya tadi kan Pak Haji Adimuddin, Pak Pengawas mengusulkan kalau misalnya kita mau during per kecamatan, sehingga dari identifikasi kebutuhan teman-teman tadi akan juga terpantau, misalnya kecamatan Bantimurung untuk SD butuhnya apa. Itu bisa kita melakukan mengedar Google Formulir supaya secepatnya bisa teridentifikasi dan kegiatan dari hasil misalnya identifikasi itu ada kecamatan yang sama, sisa kita menunjuk pelatih-pelatih yang sekiranya misalnya sama-sama punya kemampuan di katakanlah PowerPoint misalnya, atau buat video dari PowerPoint, itu kemudian kita bisa bagi, misalnya ada yang ke Bantimurung dan seterusnya. Dan kalau bisa secepatnya supaya segera bisa lihat. Di sini mau sekarang kita agak sulit karena ini kan kebutuhan teman-teman Pak di lapangan. Bantimurung mungkin kebutuhannya beda SD dengan kecamatan Marusu. Di SD saja bisa per kecamatan beda kebutuhannya, sehingga dari Google Formulir yang kita edar itu bisa kelihatan itu per wilayah. Itu dari kegiatan tadi Pak ya? Jadi bagaimana dengan pematerinya? Apakah kita melibatkan yang dari luar atau? Nah, makanya kita lihat dari hasil identifikasi kebutuhan teman-teman itu. Kalau misalnya teman-teman di kabupaten ada, kita manfaatkan saja itu Pak. Kita minta kesediaannya misalnya hari apa ke Bantimurung itu. Sekira semuanya siap untuk berbagi lah ya. Baik.
Ya, jadi bisa lewat Google Form yang sebagaimana disebutkan tadi. Kita kemudian kita edar ke masing-masing ini grup WA ya, untuk masing-masing guru mengisi. Atau di bulan ini bisa kita lihat hasilnya sebenarnya. Kalau kita mau ngedar besok atau lusa, sudah hasilnya bisa kita lihat dari bulan depan sudah bisa jalan satu kegiatan. Ya, bisa secepatnya. Sekaligus saya rasa grup WA AKPAI ini betul-betul bisa kita maksimalkan untuk membahas masalah-masalah seperti ini, daripada membahas hal-hal yang kadang tidak terlalu terkait dengan dunia kita, dunia guru, dunia pendidikan. Nah, saya rasa ini yang jauh lebih penting untuk silakan diberikan masukan. Bagus kalau kita adakan ini, dari ini kayaknya yang kami sangat butuhkan, ya. Bisa jadi umpamanya untuk bagaimana ini yang Google Classroom ya, membuat bisa penilaian di situ, pemantauan. Nah, itu semua kita butuhkan kira-kira untuk secepatnya. Untuk pemateri, insya Allah kita membuka diri, kita utamakan dulu yang dari kalangan sendiri. Kalau tidak, kita memang juga manfaatkan yang dari rekan. Dan bisa dikombin yang sebagaimana saya sampaikan tadi di awal, kombinasi kita datangkan pemateri yang mungkin memang sudah kompeten di bidangnya, sudah tokoh gitu, lalu nanti untuk teknis ataupun pembimbingan kita manfaatkan teman-teman yang ada di kalangan kita. Saya rasa seperti itu bagusnya, ya. Jadi ya. Saya tambah lagi nih, untuk grup AKPAI ini saya mohon tidak seperti yang lalu-lalu. Yang lalu-lalu sering dijadikan tempat jualan. Makanya saya keluar dari grup itu karena muncul jualan emas. Ada juga Pak Haji hari Ahad, tapi ada anunya masuk ke AKPAI sebagai sejarahnya. Anunya masuk di hari Ahad, Ji. Hari lain nggak boleh. Ya, hari Ahad tahu langsung upload di hari lain. Iya, itu nanti ditegur kalau sudah bisa kita kick itu yang memang masih promosi di luar hari Ahad. Akhirnya terjawab pertanyaan saya tentang pasar hari Ahad. Pasar apa tadi? Baru saya tahu. Pasar hari Ahad, aduh. Luar biasa. Nah, jadi yang paling mendasar di program kita ini itu terkait dengan keuangan, iuran, terus kegiatan rutin. Diupayakan supaya setiap bulan ada kita lakukan apakah itu pelatihan atau kursus, begitu Pak ya? Iya. Terus kemudian bagaimana supaya diupayakan AKPAI ini memiliki ranting di semua kecamatan. Jadi itu tiga yang pokok dari rakorda kita pada malam hari ini. Begitu mungkin Pak Sekretaris. Itu yang untuk pelatihan yang per zona itu, apa pertemuannya tatap muka langsung atau secara virtual gitu ya? Maksudnya maksudnya kita kumpul ya, misalnya zona Mandai misalnya kita kumpul ya, baru adakan satu pelatihan gitu. Kalau masukan dari teman-teman tadi, karena kita dari ini, kayaknya yang lebih efektif itu luring. Iya, lebih yang tatap muka itu. Iya, setuju. Karena jangka panjang kita pasarannya sampai tahun depan ya. Ya, biasanya bisa dikombinasikan. Nah, itu tadi, ada luringnya, ada daringnya. Iya. Ya, kalau untuk teknis pelaksanaan nanti luring itu. Mungkin yang kita ambil dulu Pak dari dalam. Kalau ada yang mampu dari dalam saja dulu. Kalau tidak mampu ya baru kita ambil dari luar. Supaya bisa berkembang kompetensinya masing-masing toh Pak. Tidak mau kasih dirinya.
Tapi misalnya kalau dikumpulkan dalam satu kelompok, terus merasa bahwa dia bisa, mungkin dia bisa berbuat gitu loh. Kalau kita harus lakukan sistem zonasi, bisa juga sebelum kita tutup, mungkin bisa diusulkan siapa yang zonasi wilayah mana dulu yang kita dahulukan. Pak Sekretaris, nanti dari tadi form yang kita edar itu ada juga form untuk pelatih yang bersedia menjadi pelatih. Pelatih itu bisa dari kecamatan mana saja, jadi nanti ketemu Pak. Sekarang kan kita belum tahu siapa yang mau melatih. Nah, dari identifikasi nanti siapa yang bersedia menjadi pelatih, apa bidang keahliannya, nanti kemudian ketemu. Siapa tahu dari Bantimurung ada teman yang di sana pintar apa gitu ya. Nah, bisa saling ya betul. Ini ada Pak Sakari betul. Dikira begitu. Banyak. Jadi usulan Pak Ketua kira-kira untuk pertemuan Tapi bisa saya ngomong sedikit, Pak Rijal. Nanti kalau usulan saya, mungkin ada seorang atau dari teman kita yang pintar, yang bisa menjadi pemateri, itulah yang mengajarkan dulu pemateri-pemateri mungkin di setiap kecamatan. Nah, dari pelatihan pemateri setiap kecamatan itu yang kita sebar ke setiap kecamatan. Tapi di awal ini, pelatihan ini memang harus mantap memang nih. Maksudnya dikasih mantap memang, kita pilih mungkin dari setiap kecamatan, siapa mungkin kira-kira yang bisa membantu setelah memperoleh ilmu dari kabupaten. Jadi satu mungkin pemateri yang kita pakai atau yang kita gunakan di kabupaten, kemudian kita panggil setiap perwakilan dari setiap kecamatan. Nah, dari setiap kecamatan itulah yang kita nanti jadi materi kecamatan. Terus mungkin TOT ada bagusnya, ya, TOT ya, TOT, boleh. Jadi daripada kita mencari ke sana ke sini, ini kan waktunya sangat singkat ya, cuma 1 tahun dan saya kira tidak cukup lagi 1 tahun. Jadi mungkin untuk langkah awal supaya lebih efektif. Itu seperti itu mungkin bagusnya. Jadi ada pelatih melatih ya TOT lah. Nah, kemudian bagus mungkin kita fokus ke satu dulu. Maksudnya kalau memang kita butuhkan tadi video pembelajaran itu saja dulu. Daripada banyak kita usulkan tidak maksimal hasilnya. Jadi satu saja dulu. Kalau memang kita fokus ke video pembelajaran itu saja dulu. Atau mungkin kalau sudah ada teman-teman yang sudah pintar di situ, itulah yang mungkin kita sebar. Ya. Tapi untuk form mencari narasumber itu kayaknya mungkin tidak ada teman yang pede barangkali ya mengajukan dirinya bahwa saya siap, atau mungkin tidak semualah teman-teman. Kadang ada teman pintar atau bisa tetapi tidak berani mengajukan dirinya. Nah, jadi saya kira tidak langsung kita semua sudah bisa sedikit mengidentifikasi teman-teman kalau dasar kalau dasar mungkin iya, tapi untuk mencari yang betul-betul mantap, karena ada kadang mengoperasikan untuk dirinya sendiri, tetapi dia tidak bisa membagi ilmu, maksudnya dia tidak bisa menjelaskan atau memaparkan atau menyampaikan kepada teman-teman bagaimana caranya menjelaskan supaya apa yang dia jelaskan itu bisa diterima oleh teman-teman atau bisa dimengerti oleh teman. Ya, kadang untuk konsumsi diri sendiri hanya bisa. Yang menyampaikan ke teman-teman ini yang agak sulit. Ya, menjadi pemateri untuk trainer. Orang lain. Ya, saya kira itu apalagi usulan yang sangat bagus sekali. Ini di kegiatan rutin pelatihan atau kursus yang akan kita coba laksanakan setiap bulan. Apakah itu dilakukan kontribusi atau tidak dari peserta?
kontribusi. Kalau iurannya jalan, nggak usah. Ya, kalau iuran jalan nggak usah. Artinya itu mi hadiah kita untuk teman-teman. Ya. Paham. Masih ada lagi sebelum saya silakan Bu. Ya, mungkin untuk langkah awal untuk katakanlah TOT ya, itu enggak apa-apa mungkin kita menagih atau kita tetapkan kontribusi. Jadi misalnya untuk yang pertama di kecamatan mungkin ada 14 orang, 15 orang, 18 lah mungkin kalau dari semua jenjang ya, 18 orang, FKG mungkin 1 orang, KKG 14 orang, SMP, MGMP SMP 1 orang, kemudian dari SMA 1 orang. Jadi ada berapa orang ya? Apa-apa ditetapkan kontribusi untuk yang seperti itu. Nantilah kalau misalnya di kecamatan ya kita gunakan iuran. Karena kalau kita mengandalkan iuran saya kira pasti terhambat lagi. Kecuali kalau narasumbernya tidak meminta. Kita butuh jasa. Tapi kalau yang di dalam ya. Jadi usulan untuk TOT ini untuk dijadikan pelatih ya, Ibu ya? Ya, betul. Yang besok pagi. Ya, apa? Ya, nanti kita lihat apakah berbayar ada yang kita bisa dapat sumber dana. Saya rasa juga biasanya kalau berbayar itu lebih serius ya mengikuti dibanding ketika gratis dia mau gratis juga, dia mau serius mau tidak gitu. Kalau berbayar dia ini. Jadi usulannya bagus Bu Diana, nanti kita lihat, tapi tetap dengan melihat kemampuannya yang kira-kira pas gitu ya. Apakah kalau melakukan pelatihan kursus atau TOT ini harus diterbitkan, mesti diterbitkan sebaiknya ada. Ya, sebaiknya ada dia. Kalau dibayar. Itu tadi itu kuncinya itu. Karena banyak juga sekarang ini teman-teman memburu sertifikat tapi dengan cara gratis. Mungkin cukup. Terima kasih. Mulai gerak besok Pak. Mohon maaf Pak, satu lagi. Mulai gerak besok. Karena kadang kalau seperti ini sudah kita bicarakan dalam suatu forum, baik daring atau luring, kadang kalau lama itu terlupakan. Jadi kalau bisa mulai hari Senin sudah terbahas. sudah ditindaklanjuti maksud saya, follow up. Oke, makasih. Besok gerak semua. Khusus untuk sekretaris kelompok KKG, saya sangat berharap sekali itu ketua KKG Kabupaten. Tapi usulan ini untuk Pak Haji Alimuddin sebagai pengawas mungkin bisa disampaikan ke teman kita itu Pak Haji. Nanti saya kasih surat teguran. Nama pengawas insya Allah akan beri surat teguran. Luar biasa. Tapi Pak Sekretaris, dalam 1-2 hari kami dari DPW menunggu hasil catatannya rakorda malam ini ya. Ya, Pak Salman. Pak Salman malam hari ini luar biasa sekali karena sudah memfasilitasi kita di pertemuan ini. Sehat selalu Pak Salman, sukses selalu. Amin. Itu pun kepada teman-teman yang bertahan sampai sekarang ini. Iya, semua luar biasa semua, hebat semua. Ini karena pakai baju kos. Lebih hebatnya lagi karena lampu merah tadi buka semuanya. Oh begitu. Bisa ditutup. Padahal buat ini DPW. Di sini tapi ini Mas Salman, di sini Rafki. Oh, begitu kan. Saya live dari Sitra. Ini bagus. Mana pun kita bisa. Dipersilakan untuk baca doa.
Ya, mungkin yang saya harap pada kesempatan ini Pak Haji Alimuddin yang bisa memimpin doa untuk kita semua. Lagi. Baik, kita sama-sama berdoa semoga kita mendapatkan keberkahan dari daring kita malam ini, dan insyaallah kita ke depan akan lebih baik dan lebih maju lagi sesuai yang kita harapkan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi makafi mazida. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika nar. Allahumma fi barakati ilmu daring. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa surriyyatina qurratan jazaa'an muttaqina imama. Allahumma rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma rabbana hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya. Pak Salman, Pak Ketua, silahkan diambil lagi. Ini sudah diambil, ada rekamannya ya. Ambil gambar ya. Akmal merekord, Ustaz Akmal tadi dia merekord. Sudah baca doa ini. Ya. Terima kasih semua.